Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Acarida Mentari Putri dengan NIM 303210001 dan Anisya Maharani Pamungkas dengan NIM 303210007. Yang di sini akan membahas sedikit tentang materi intervensi dalam populasi khusus, mata kuliah psikologi klinis, dosen pengampu Ibu Mairena Eka Prasetyo Budi. Nah, di sini langsung saja ke pembahasan pertama. Intervensi adalah upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Sedangkan intervensi populasi khusus dapat diartikan pemberian bantuan untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang yang dilakukan oleh konselor kepada konseli atau baik individu atau kelompok yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus sehingga konseli memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya, dan masalahnya. Jadi, intervensi dalam populasi khusus dapat diartikan pemberian bantuan untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang yang dilakukan oleh konselor kepada konseli yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus. Populasi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak yang sakit, tetapi mereka adalah anak yang memiliki kelainan pada saraf dan lainnya. Anak normal pada umumnya ketika mengalami sakit akan dibawa ke dokter dan diobati sampai sembuh. Tetapi berbeda dengan anak yang berkebutuhan khusus, mereka berbeda sejak lahir dan mereka tidak akan kembali normal atau sembuh. Misal saja seperti anak yang buta tidak akan dapat melihat, tapi ketika anak tersebut berobat atau diobati oleh dokter dan mendapat donor mata, mereka akan kembali bisa melihat. Anak yang berkebutuhan khusus juga sering disebut dengan anak yang abnormal. Abnormal artinya berbeda dari rata-rata atau kebanyakan orang pada umumnya. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus diantaranya adalah anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunadaksa, anak tunalaras, anak tunaganda, anak autisme, anak yang kesulitan belajar, anak dengan potensi kecerdasan istimewa, anak dengan potensi bakat istimewa, anak yang mempunyai gangguan komunikasi, dan anak yang lambat belajar. Salah satu masalah yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus, kelompok kami mengambil contoh seperti anak yang berkebutuhan khusus seringkali merasakan cemas dengan tingkat kesulitan tertentu. Yang kedua, anak yang berkebutuhan khusus memiliki kelemahan atau kekurangan dari segi mental, fisik, cara bersosialisasi, dan ekonomi. Yang ketiga, sulit untuk mengendalikan emosi yang muncul dalam situasi ketegangan. Yang keempat, anak yang berkebutuhan khusus kadang merasa kurang percaya diri dan gugup. Yang kelima, anak yang berkebutuhan khusus kurang memiliki kelebihan pada bidang tertentu dan tidak tahu bagaimana cara untuk mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu. Yang keenam, sering menyendiri ketika ada sebuah kelompok yang dianggapnya tidak sama dengan mereka atau lebih dari dirinya. Peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus sangatlah penting. Proses perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar atau lingkungan. Perkembangan anak dari kecil sangat penting bagi masa perkembangan mereka, sedangkan dari luar atau lingkungan dipengaruhi dari lingkungan fisik, lingkungan tempat tinggal, dan nutrisi. Perkembangan tersebut bisa berhasil jika faktor-faktor tersebut bisa terpenuhi. Yang kedua adalah populasi pecandu. Pecandu narkoba ialah seseorang yang telah mengalami ketergantungan dan penyalahgunaan narkoba terhadap satu atau lebih narkotika, psikotropika, serta bahan adiktif lain. Narkoba baik secara fisik maupun psikis. Nah, di sini disebutkan karakter pecandu narkoba.
Yang pertama, pecandu sering kali mengalami perubahan pada suasana hatinya, yang mana emosinya itu tidak stabil dan sulit untuk menstabilkannya. Yang kedua, mengalami depresi dan euforia atau kebahagiaan ekstrim pada situasi tertentu yang terkadang melebihi kewajaran. Yang ketiga, penampilan berubah. Yang keempat, munculnya tindakan kriminal. Sedangkan karakter korban narkoba adalah adanya ketergantungan pada penggunaan narkoba sehingga menyebabkan korban untuk berupaya memperoleh dengan segala cara. Korban condong menambah dosis dengan penerimaan tubuh. Korban mengalami ketergantungan secara fisik maupun psikis yang mengakibatkan kesulitan dalam ketergantungan tersebut. Nah, di sini kelompok kami memberikan sebuah cara penanganan, yaitu Gibson Mitchell mengatakan para pengguna dan pecandu termasuk ke dalam kategori yang spesifik. Pada program bimbingan dan konseling individu maupun kelompok dipakai sesuai dengan kebutuhan yang bernilai ampuh dalam penanganan bagi korban penggunaan narkoba. Berikutnya adalah populasi pasien HIV atau AIDS. HIV merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. HIV menyerang serta merusak sel CD4 yang bertugas melawan infeksi yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS ialah sekumpulan dari gejala yang muncul saat tingkat HIV sudah parah. HIV ini tidak langsung menyerang organ tubuh pada manusia, akan tetapi melemahkan serta menyerang sistem kekebalan tubuh secara berkala hingga tubuh menjadi rentan terserang penyakit, utamanya ialah infeksi. Yang selanjutnya adalah populasi LGBT. Lesbian ialah salah satu arah seksual terhadap sesama jenis yang pelaku lesbian tersebut ialah sesama wanita. Sedangkan gay merupakan kecenderungan seksual terhadap sesama pria. Dalam Islam, sudah dijelaskan bahwa komunitas tersebut dilarang keras. Selain lesbian dan gay, ada juga biseksual dan transgender. Biseksual didefinisikan sebagai memiliki kedua jenis kelamin, laki-laki dan wanita, atau tertarik pada kedua jenis kelamin tersebut. Sedangkan transgender merupakan orang yang menggunakan atribut gender yang berbeda dari jenis kelaminnya. Adapun dampak LGBT, yakni dari dampak kesehatan yang dapat menimbulkan penyakit yang menular, dampak sosial, yakni pengucilan, tidak dipandang baik, bahkan tidak akan diterima di dalam masyarakat, serta dampak pendidikan yang besar kecil kemungkinannya mereka akan dipaksa untuk pindah atau bahkan keluar dari sekolah. Pembahasan yang selanjutnya yakni teknik intervensi. Di dalam intervensi, ditemui beberapa teknik ataupun metode yang dilakukan yang dapat berupa psikoedukasi, konseling, dan terapi. Psikoedukasi ialah kegiatan dalam mengembangkan suatu keterampilan maupun pemahaman dari suatu kelompok guna untuk mencegah munculnya serta meluasnya gangguan dalam psikologis. Konseling psikologi merupakan kegiatan membantu dan mengatasi suatu permasalahan baik dalam pendidikan atau pekerjaan, sosial personal yang berpusat dalam mengembangkan potensi pada klien. Dan yang terakhir, yakni terapi psikologi yang merupakan kegiatan pemulihan yang disebabkan gangguan psikologis dengan menggunakan prosedur utama menurut konsep ilmu psikoterapi yang relevan. Demikian pembahasan yang dapat disampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.